Ya. Materi sekarang Ibu kita sharing tentang cara penyemaian Bu ya. Kedengaran dia. Materi cara penyemaian Bu. Agengan Pak. Dengan Bu. Suatana ageng Bu. Ya Bu. Agengan sekedek. Saya. Ya Bu. Kedengaran nggak Bu? Kedengaran Pak. Ya Bu. Untuk sekarang mungkin materinya tentang penyemaian Bu ya. Ya. Alat dan bahan Ibu. Alat dan bahannya untuk penyemaian kita di sini penyemaiannya nggak usah penyemaian yang skala besar, penyemaian menggunakan alat-alat yang ada di kita. Kedengeran nggak Bu? Halo? Ya, siap. Alatnya bisa menggunakan nampan atau baki Ibu. Contohnya ini Bu ya. Ini alatnya Bu. Nampan atau baki. Bisa menggunakan tray Ibu. Ada yang tahu tray Ibu? Tray teh anu siga tempat telur Ibu. Nah. Telur atau Ya, apa Ibu? Tray. Ya, kalau nggak ada tray Ibu bisa menggunakan tempat telur Ibu. Anu plastik, anu kertasnya Bu. Karena hampir sama tray itu bentuknya kayak kertas telur Bu ya. Ya, itu Bu. Alatnya Ibu juga bisa menggunakan tempatnya, bisa pakai polybag, bisa pakai ember bekas. Kalau untuk penyemaian itu bisa juga pakai pot Ibu ya. Yang jelas kalau untuk penyemaian skala kecil tidak usah terlalu besar gitu Bu ya. Karena kan lahan kita juga istilahnya nggak terlalu luas Bu ya. Jadi cukup untuk di lahan-lahan pekarangan. Itu Bu. Yang itu alat untuk bahannya Ibu biasanya bahannya yaitu tanah Ibu. Tanah ya. Tanah, pupuk kandang dan sekam ya. Campurannya bisa bandingnya banding satu Ibu. Jadi tanah misalkan tanahnya satu pot, taruh aja Bu ya, tanahnya satu pot, pupuk satu pot Bu, sekamnya satu pot ya. Kedengeran Bu? Ya, jadi perbandingannya 1:1:1. Jadi tanahnya misal kalau kita karung, tanahnya sekarung, pupuk kandangnya sekarung, sekamnya sekarung, itu perbandingannya Bu ya. Setelah itu Ibu langkah-langkah yang harus disiapkan Ibu ya, ini untuk bahannya. Terus ada juga Ibu koran, ini satu lupa. Saya ini koran Ibu. Ini koran, bisa pakai koran atau karung, bebas Bu ya. Yang jelas yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya itu ada nanti semprotan Ibu untuk menyiram itu. Pertama yang harus dilakukan kalau kita pakai nampan, nampannya dikasih bolong dulu Bu. Bawahnya. Nampannya udah dibolongin. Tujuannya apa? Supaya Ibu air tidak mengendap. Ini untuk atau kalau pakai tray tempat telur yang bekas Ibu ya, kayak plastik nggak usah dibolongin Ibu karena dia udah tembus airnya itu. Langkah selanjutnya Ibu yang media tadi Ibu ya, perbandingan tanah tambah pupuk kandang tambah sekam, campurkan Ibu semua ya, dicampurkan Ibu, diaduk Bu ya, dicampurkan. Kalau pakai tray Ibu, pakai tray ini biasanya diisinya jangan full penuh Ibu. Media tadi Ibu campur jangan full penuh. Jadi cukup Ibu isi media itu 3/4. 3/4 bagian Ibu ya. Isi 3/4 bagian.
Ya. Setelah diisi nampan atau baki tadi 3/4 bagian, Ibu diratakan, Bu. Diratakan, ya. Diratakan. Diratakan, Bu. Kenapa? Biasanya pas waktu penyiraman, nah atau si itu biasa suka keluar, Bu. Apabila ada percikan itu dia bisa keluar si tanahnya. Jadi lebih baik pengisian itu 3/4 bagian, ya. 3/4 bagian udah diisi, Bu, ya. Nah, setelah itu Ibu siapkan benihnya. Jadi benih yang disemai itu adalah benih sayuran daun, Ibu. Jadi benih-benihnya yang biasa disemai itu bisa sosin, Ibu, bisa pakai, ya. Kalau kangkung Ibu ditanam langsung, bayam tanam langsung. Biasanya yang kita semai itu sayuran pun yang tadi, Ibu, pakcoy, sosin, romen, pagoda, Ibu, ya. Tomat juga, Ibu. Buahnya itu harus semai, ya. Setelah diratakan ini, Bu, media diratakan, kita ambil, Ibu, kita ambil benihnya. Benihnya itu jangan terlalu banyak. Kalau ini satu kemasan ini bisa tumbuh 2.000 sampai 2.500, Ibu. Yang kemasan berat benih yang ini, yang kayak ini. Kalau kita itu sebenarnya cukup setengah sendok makan aja untuk penyemaiannya, ya. Jadi untuk kapasitas pakai tray ini atau secukupnya, nggak usah pakai sendokan, Ibu. Namun bahasa Sunda dicomot, Ibunya, ya, cukupnya Ibu ambil, dipotong dulu, Bu, ya. Apa benih apa, Bu? Ini kita di sini prakteknya nyoba benih sosin, Bu, ya. Benih sosin. Nah, untuk benih sendiri sebenarnya, Bu, lebih bagus itu benih yang udah dikemas, Bu. Benih yang ini aja, Bu, jadi nggak kayak gini, Bu, ya. Sedikit, Bu, ya. Hanya satu kemasan ini jumlahnya itu kalau tumbuh bagus itu 2.500 benih. 2.500 bibit, Bu. Ya. Jadi kebayang kalau Ibu tebarkan semua, ini terlalu padat. Biasa saset ini memerlukan lahan atau memerlukan untuk pembenihan itu rata-rata 1 meter, Bu, ya. Bu, di media tadi udah siap, ditabur, ya. Ditabur, Bu. Ditabur, ya. Sekam kalau besar, bisa pakai ini, Bu, bisa pakai tanah halus atau pupuk halus, ya. Ditabur. Setelah ditabur, Ibu tutup dengan koran, baru disiram, ya. Ya. Ditutup dengan koran, Ibu, ya. Dengan koran ditutup, ya. Baru disiram. Disiramnya, Ibu, Yang itu yang bagus. ya, Bu. Ya. Jadi setelah ini, Bu, Ibu bisa disiram dulu, boleh. Jadi ini ditaburi. Ibu bisa ditaburi dulu. Tadi kan benih udah disemai, Bu, ya. Tadi benih udah disemai. Ibu ditaburi bisa pakai tanah halus, pupuk halus, atau sekam bakar. Kalau ada sekam bakar. Jadi Ibu tinggal ditaburi, Bu. Tapi jangan terlalu tebal. Tipis aja. Tipis aja, Bu. Ya. Dipurulukan, Ibu, ya. Dipurulukan gitu, Bu. Nah, setelah itu Ibu bisa langsung siram, Bu. Kayak begini, Bu, ya. Disiram. Basah, Bu. Disemprot, Bu, ya.
bisa langsung disemprot Di ya sampai basah Bu, sampai basah ya. Terus disemprot, Ibu bisa ditutup dengan koran. pakai karung ya, Pak. Pakai karung boleh, pakai koran boleh, Ibu ya, bebas. Nah, ini Bu, bisa juga Ibu ini untuk menjaga kelembaban, si korannya disemprot juga. Udah gitu aja, Bu, disemprot. Nah, tujuan penutupan pakai koran pakai plastik yang waktu juga Pak untuk jalan ya. Nah, biasanya setelah 2 hari Ibu kan baru si koran 2 hari ya dibuka korannya Ibu. Nah, untuk penyiraman itu bukan sehari 2 kali Bu. Pagi dan sore. Yang penting kalau kita lupa, yang penting media di dalam pembibitan ini dia lembab, basah Bu ya. Jangan sampai kering. Nah, kalau udah ini pakai koran ini, ya Bu, dibuka Bu ya, dibuka 2 hari, biasanya udah keluar kecambah yang warna putih. Nah, diusahakan kalau keluar kecambah itu benih full kena sinar matahari, jadi dibuka kena sinar, harus full kena sinar matahari. Atau lagi Ibu, atau istilah nama jangkis Ibu ya. Hari sebenih itu kokoh Bu, kokoh ya. Jadi setelah 2 hari kalau bisa kena sinar matahari, tetap penyiraman dilakukan pagi dan sore. Korannya nggak usah pakai dibuang aja korannya atau disimpan lagi. Jadi kalau udah 2 hari dibuka Bu, dibuka keluar 2 hari, nanti ke matahari terjadi langsing. Benih di nampan ini dia akan tumbuh Bu ya. Setelah umur 7 hari pindah udah 7 hari sampai hari itu dibumbun. Kenapa dibumbun? Supaya ya bahkan nanti penanaman. Dan kalau pas waktu penanaman tidak terjadi si tanaman itu stres. Karena kalau lewat 7 hari itu Ibu, si akar kan terlalu panjang. Apabila kita potong dicabut itu biasanya banyak akar yang putus dan mengakibatkan tanaman itu stres dan mati. Tapi kalau Ibu misalkan kelewat lupa, misalkan ini benih udah besar di tempat kayak tray ini tempat pembibitan, Ibu misalkan nanamnya mau dicabut, boleh aja dicabut, boleh dicabut. Tapi Ibu nanamnya jangan siang hari atau pagi hari. Lebih baik penanaman itu dilakukan sore hari. Kenapa sore hari? Supaya udara lembab, Bu. Jadi pas kalau kita nanam pagi hari, biasanya benih dicabut, si tanaman baru aja sejam, biasanya dia suka layu. Mulahek gitu Bu ya, istilah nama gitu Bu ya. Nah ini Bu, ini contohnya Bu. Ini contohnya tanaman misalkan udah umur ini Bu, ya kayak ini Bu. Ini udah umur ya kayak ini Bu, kecil. Ini tanaman udah umur 7 minggu, biasa 7 hari lupa. 7 hari. 7 hari Bu, 7 minggu panen Bu ya. 1 minggu, ini 1 minggu. Setelah ini Ibu cabut, Ibu nanti dibumbun. Dibumbunnya Ibu bisa pakai plastik, bisa pakai aqua ya, aqua gelas. Jadi yang ada di halaman Ibu, yang ada di rumah Ibu, jadi bisa memanfaatkan aqua gelas satu-satu ditanam. Bisa juga menggunakan bekongan Bu. Bekongannya bisa menggunakan bekongan dari daun pisang, kertas koran ya. Kertas koran ya. Kalau kita biasanya dikepal Bu. Kalau nggak ada apa-apa kita tinggal dikepal Ibu. Caranya begini Bu, ambil media untuk bumbunan itu. Rata-rata
pupuk kandang sama tanah Bu, jangan pakai sekam. Kalau pakai sekam biasanya si medianya terlalu buyar Bu. Ya, ini Ibu dikepal Bu ya, dikepal, masukkan Bu. Ini kayak bulat begini Bu, kayak bulat begini Bu. Nah kayak gini Bu ya, bulat. Ya. Setelah ini Ibu simpan di satu. Nantinya setelah dibumbun kayak gini Bu, ya, ini Bu, ini bumbunan Bu ya. Ini kan dikepal sama Bu ya. Baru Ibu rapihin jadi 10-10 supaya memudahkan Ibu dalam pemeliharaan dan penghitungan benih. Ya. Umur tanaman itu di bumbunan itu rata-rata Ibu umurnya itu 7 sampai 14 hari. Baru kita siap pindahkan untuk ditanam bumbunan kayak ini ya. Jadi bumbunan ini umurnya paling tua itu rata-rata 2 minggu setelah dibumbun. Baru kita tanam. Itu Bu ya. Itu kalau untuk pembumbunan Bu, pembumbunan kayak ini Bu. Jadi sederhana Bu. Tapi kalau Ibu misalkan nggak mau repot-repot, ya harus nama ngepulan Bu ya, nggak bumbun. Ibu bisa langsung penyemaian menggunakan yang tadi Ibu, yang ini ya, atau Ibu bisa bekas cangkang, bekas ini tempat ayah kan Bu, tempat telur yang plastik itu Bu ya, yang plastik ada, yang dus aja, yang plastik yang dus Bu ya, ada kan? Itu bisa tinggal Ibu isi media semua, campurannya tetap tanah, pupuk kandang, sekam Bu ya, isi. Udah itu Ibu nanti satu-satu benihnya dimasukkan ke sini, satu-satu. Cara ngambilnya gimana? Bisa pakai Ibu pinset, kalau nggak ada pinset Ibu bisa pakai lidi atau tusuk gigi. Celupkan dulu ke air, benihnya ditempel Ibu, nanti masukkan ke satu-satu. Jadi kalau di ini nggak usah istilahnya pembumbunan, langsung umur 2 minggu 3 minggu langsung ditanam pakai tray Ibu ya, atau Ibu pakai bekas telur. Ibu juga bisa menggunakan, kalau penyemaian itu bisa juga menggunakan gelas Bu, gelas aqua, daripada gelas aqua aja, atau nggak ada gelas aqua yang bekas puding, daripada dibuang dikumpulkan Bu ya, Ibu tinggal kasih media ditanam satu-satu sampai umur 3 minggu baru kita tanam. Itu Bu ya. Itu untuk pembibitan. Mungkin Ibu bingung ya, ada yang ditanyakan Bu? Enggak ditanyakan Bu? Ulangi lagi. Yang mana Bu? Ulangi yang mana Bu? Dari awal Bu Tuti ulangi. Baru ikutan. Oh siap, ulangi deh, siap. Ulangi lagi boleh supaya langkung hafal. Pak, ini dari RW 2 ya Bu Tuti ya? Iya Pak, siap. sambil dijelasin jenis sekam bakar dan sekam yang tidak dibakar bedanya apa? Pengaruhnya ke tanaman apa biar sekalian. Siap Bu ya, siap. Jadi ini Bu ya. Pertama, bentar Bu. Bu Sri. Bentar Bu ya. Bu, ya Bu. Ya Bu, bentar Bu, bentar. Ini dari Kabid Bu, bentar. Ya Bu. Oke. Ini kita kan lagi di Senta. Ya Bu. Kemarin kan saya udah nyiapin ya. Kemarin kan saya udah nyiapin yang tanaman Cerutia itu ya. Refugia ya. Bu, bentar dulu, saya lagi zoom dulu Bu ya. Bentar, saya lagi zoom dulu. Yuk, siap. Ya. Bu, kita mulai lagi. Maaf, barusan dari dinas Bu ya. Dari ini. Ini yang baru mengikuti mungkin Bu ya. Jadi mohon maaf, kita supaya lebih jelas lagi. Pembibitan sayuran itu Ibu, alat dan bahan tray Ibu ya.
tiasa nganggo tray bisa pakai nampan, bisa pakai pot bekas, bisa pakai ember bekas, ya Ibu ya. Nah, tray. Itu traynya udah dibolongin, Bu? Udah. Bu Tuti udah dibolongin? Udah ya? Belum. Udah. Udah ya, ini alatnya. Yang kedua, Bu, medianya tanah, pupuk kandang sama sekam. Medianya ya, tanah, pupuk kandang sama sekam. Campurannya 1:1, Bu. Ya, 1:1 kayak ini, Bu. Ya, udah disiapkan, campur semua media, isi medianya Ibu 3/4 bagian dari nampan tersebut. Ya, jadi diisinya jangan penuh. Kalau penuh pas Ibu nanti siram, muncrat ke pinggir, nanti sebenihnya mawur kalau itu dia istilah bunya bahasa Sunda nama gitu ya. Itu ya. Setelah itu Ibu ambil benihnya, Bu. Benihnya Ibu kayak ini bisa pakai sosin, bisa pakai pakcoy ya. Ambil, Ibu jangan semuanya. Cukup istilahnya setengah sendok makan untuk satu nampan ukuran ini 20x30 ya, cukup Ibu. Cukup setengah sendok makan. Setelah itu Ibu tabur ya, ditabur nanti benihnya ini ditabur di atas. Udah ditabur, Ibu siram supaya basah, Bu ya. Nah, sebelum ditabur atau disiram tadi, Ibu saya lupa itu Ibu dulu bagian atasnya tanah halus. Tanah halus bisa sekam halus, sekam bakar, bisa juga Ibu pakai pupuk kandang yang halus. Setelah itu Ibu siram, setelah siram Ibu tutup pakai koran. Tutup pakai koran, Bu. Set, ya, ditutup pakai koran. Nanti pas nyiram itu di atas koran aja, nggak usah dibuka ininya. Pas siram, Bu ya. Ini setelah 2-3 hari baru tutup korannya dibuka. Dibuka dan Ibu simpan di tempat full kena sinar matahari. Atau ada yang kena sinar matahari supaya tidak terjadi etolasi atau istilahnya bibitnya itu tinggi langsing atau kutilang. Bisa juga jangkis, Ibu, jangkung ipis si bibit nanti. Jadi supaya kokoh. Nah, setelah umur seminggu, 7 hari, baru Ibu bisa dibumbun. Dibumbun bisa menggunakan tanah sama pupuk kandang kayak gini, Bu. Ya. Ini udah dibumbun, umur 7-14 hari baru siap ditanam. Gitu, Bu, ya. Iya, Bu. Ya. Itu. Nah, ini tadi untuk sekalian Ibu Dewi tadi ada pertanyaan apa bedanya sekam bakar dan sekam mentah, Bu. Ya, sekam bakar itu sebenarnya kalau untuk pembibitan bagus, Bu, sangat bagus sekali. Karena kalau sekam bakar itu betul-betul dia itu steril, Bu, bebas dari hama penyakit. Kalau sekam mentah resikonya, Ibu, kalau terlalu basah kadang-kadang dia itu bisa membawakan jamur. Biasa Ibu kalau nanam ya, sekamnya kalau nggak disiram itu, sekam mentah itu biasanya kalau terlalu basah atau bukan terlalu basah, dia kurang basah juga, Bu. Dia bisa keluar jamur putih, warna putih biasanya di meja itu, Bu. Kalau sekam itu kan sekam mentah itu. Nah, kalau sekam mentah itu kalau langsung itu, Bu, dia itu lapuknya sekam mentah itu lama untuk pembibitan. Makanya kalau sekam mentah itu jarang dibuat untuk pembibitan. Kalau untuk pembibitan digunakan. Nah, kenapa saya menggunakan untuk media tanam, Bu ya, langsung yang kayak di lahan saya menggunakan sekam mentah. Tujuannya apa, Bu? Supaya bertahan lama si media itu. Dan tujuannya hampir sama, fungsi sekam itu sendiri adalah untuk mengikat air dan untuk membuat porositas tanah. Itu, Bu ya. Perbedaan antara sekam bakar dan sekam mentah. Kebada tuh. Jadi kalau lebih bagus Ibu menggunakan sekam bakar ya. Kalau lebih bagus menggunakan sekam bakar untuk pembibitan. Nah, jadi ada alternatif untuk
media itu sendiri. Jadi kalau misalkan Ibu pakai sekam mentah ya, kita pembibitan, Ibu sekamnya jangan terlalu banyak. Kalau sekam mentah ya, Ibu cukup pupuk kandangnya yang baik. Itu aja, Bu. Jadi kandungan nutrisinya lebih tinggi. Gitu. Gitu, Bu. Tapi Ada lagi, Pak, Bu? pada Ya. saat penyiraman, kalau misalnya disekam bakar, itu nggak mempengaruhi jumlahnya air? Akan lebih banyak, misalnya Enggak, Bu. nyedot airnya enggak, sama aja? Enggak. Sama aja, Bu. Tapi kalau untuk sekam mentah, itu harus banyak air dulu, Bu. Kalau dia Oh, udah justru betul-betul disekam mentah basah, ya? Iya. sekam mentah. Kalau dia misalkan udah basah, Bu, sekam mentah itu aman. Biasanya kalau kita media kayak baru untuk tanam juga, Bu ya, kita pakai sekam mentah, Bu ya. Kita pakai sekam mentah yang baru, biasanya penyiraman itu harus istilah diguyur, harus betul-betul basah untuk di media tanam. Kalau sekam mentah, sekam bakar itu dia nggak cepat, istilahnya cepat untuk menyerap air sendiri. Ya, karena dalam sekam mentah itu ada kayak larutan lilin juga kan, Bu? Dia itu kayak apa? Mengkilat kan kadang-kadang di sekam itu. Nah, itu makanya terus betul-betul basah. Itu, Bu. Ya, Bu, ada lagi, Bu? Disiramnya tiap hari. Nah, saya Disiramnya tiap hari, Bu. Atau Ibu kalau yang jelas, kalau terlalu basah nggak jelek, Ibu yang penting kalau untuk pembibitan itu lembab. Ibu bisa, Ibu lah, lamun istilah nama kayak gini, Bu ya. Nanti, kayak ya, itu, Bu ya. ya. Tuh. Ya, ada lagi, Bu? Udah disemai nggak boleh ke matahari? Nggak apa-apa. Setelah disemai itu, ya, setelah disemai itu biasanya Ibu dilakukan simpan dulu di tempat teduh. Ya. Namanya ditutupkan pakai koran ini, Bu. Bu, pakai koran, simpan dulu di tempat teduh 1 hari. Udah 2 hari Ibu bisa lihat. Kadang-kadang 3 hari lah. Kalau pengen semua keluar kecambah, biasanya 3 hari dibuka. 3 hari Ibu buka, ya. Full kena sinar matahari. Yang jelas kena sinar matahari, jangan tidak terlalu ini, Bu ya. Itu, Bu. Ya. Udah 7 hari dibumbun baru matahari ya. Hari, Bu, 3 hari. Bumbunan. Apa aja? Ngebumbun apa itu tuh yang di kepal-kepal itu? Ya, bumbun. Jadi pembumbunan itu dilakukan umur bibit 7 hari. 5 sampai 7 hari, Bu. Kecil begini, Bu. Yang tadi ini kayak kecil kayak gini, Bu. Baru kita bumbu. Jadi kayak begini, Bu. Dikepal-kepal, dibulet gitu, Ibu. Kalau Ibu nggak mau pembumbunan, Ibu bisa menggunakan ini telur, ya. Tuh, kepel-kepel, Ibu ya. Ya, itu, Bu. Ada lagi, Bu? Ya udah. Nanti lewat WA kalau Ya, nggak ada yang nggak, Bu, lewat Japri aja. WA, Bu. Insya Allah simulasi videonya saya kasihkan, Bu ya. Kebetulan di grup, Bu, ada nanti videonya, Bu. Video cara pembumbunan simulasinya. Jadi sebagai pangan Ibu aja lah gitu, Bu ya. Ya. Makasih. Ya. Ada yang lagi, Bu? Enggak. Ya. Boleh juga. Apanya? Boleh di selama paha. Ya, Bu. Ada lagi, Bu? Cukup. Boleh ditutup. Apa? Boleh ditutup. Oh iya. Insya Allah. Siap, Bu ya. Mungkin sekilas mengenai cara pembibitan, Ibu. Saya cukupkan sekian. Insya Allah, Ibu, kalau nanti saya udah istilahnya bisa keliling lagi saya, Bu, ke kebun yang ada di warga yang ada di Kelurahan Sadang Serang, Bu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu sudah ini sudah materi Insya Allah. tentang kalian atau misalnya ada yang kurang jelas atau tentang tata caranya, insya Allah hari ini ada RW 11 yang akan melakukan penanaman. Lalu juga RW sudah Bu Desuk sudah. RW 7 ya harus sedang Bu. Sedang proses Bu. Saya nggak ke sana. Ya, Barusan ada tamu tapi saya pengen ikut sini. Tapi saya pengen ikut ini jadinya. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi biar disampaikan mungkin informasinya. Insya Allah. Untuk yang itu yang untuk kelompok yang lain juga. Misalkan kelompok RW 21 kebetulan mau ada penanaman juga, nanti kita sekalian monitoring ke lapangan, kita mengecek ya Pak Asep, mengecek ke lapangan, misalkan ada kekurangan apa-apa, bisa evaluasi harus seperti apa gitu kan, bagusnya gitu. Bapak Ibu, untuk ke depannya nanti lagi untuk kegiatan pembelajaran ini terima kasih. Waalaikumsalam.